Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan saya ini masalah hadis. Kalau itu kan sholat itu ada berbagai pendapat gitu, misalnya ada yang gini, ada yang ininya diputer-puterin dan seterusnya dan seterusnya. Padahal sholat itu kan 5 kali sehari. Jadi para sahabat itu melihat Nabi sholat itu 5 kali sehari dengan jarak yang sangat dekat. Kira-kira apa yang menyebabkan ada pendapat-pendapat yang berbeda itu? Apakah Nabi memang menjalankannya berbagai versi, duduknya dan seterusnya, atau apa kira-kira gitu? Karena 5 kali sehari sangat dekat, jadi artinya sangat rutin lah gitu. Jadi mestinya nggak ada yang miss gitu. Kira-kira apa? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan jadi materi khusus ini. Asbabul khilaf, sebab-sebab khilaf yang terjadi di dalam ibadah-ibadah kita, terutama sholat, cukup banyak ya. Ini asbabul khilaf, tentunya sebab-sebab khilaf ini cukup banyak. Sekali lagi, bukan hanya penglihatan para sahabat, kok setiap hari kan sholat dengan Nabi, kok bisa berbeda-beda, bukan hanya itu cukup banyak. Apa sebab-sebab khilaf? Yang pertama, yaitu sebab khilaf ini banyak terjadi dalam agama karena bahasa Arab itu dalam satu kata bisa mengandung beberapa makna. Satu kata bisa mengandung beberapa makna. Ini yang menyebabkan jadi apa? Sebab nanti terjadi perbedaan. Nabi bicaranya satu, tapi pemaknaannya nanti akan berbeda-beda. Itu salah satu. Terus yang kedua, sahabat itu tidak setiap saat dan tidak selalu bergandengan dengan Rasul. Hari ini misalkan ada sahabat-sahabat yang duduk dengan Rasul, besok sahabat itu sibuk, ada lagi sahabat yang lain sholat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesaksian mereka itu kadang-kadang berbeda dengan apa? Ada yang menyaksikan dekat dari situ, ada yang dari sini, ada yang dari belakang. Nah, kalau bahasa saya, mungkin kalau saya ini jatuhkan, ini tempat tisu, saya jatuhkan. Mungkin kalau tanya saya, ibu yang di depan sini apa? Langsung dia mengatakan sebuah kotak berwarna biru, kertas, ada plastiknya sedikit. Oh, yang di belakang apa? Kotak biru jatuhnya. Yang di sebelah sana apalagi beda-beda ini mensifati ini. Tapi semuanya masih mensifati kotaknya biru sama. Ini namanya khilaf. Jadi perbuatan Nabi ada yang lebih dekat dengan Rasul, ada yang agak sedikit jauh, jadi mengungkapkannya beda-beda. Selama ini masih mengungkapkan kotak biru betul semuanya, tapi yang di pojok sono bilang itu kotak hitam jatuh. Nah, ini udah lain ini. Ini sudah nggak diterima. Makanya di dalam fikih nanti ada versi-versi yang berbeda-beda karena memang pemahamannya berbeda-beda. Karena memang inilah yang kalau kita belajar fikih, nanti ibu, bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ilmu agama ada ilmu tauhid. Namanya ilmu akidah ya, tauhid. Tauhid tidak boleh ada berbeda. Nggak boleh ada perbedaan, tauhid harus satu. Namanya juga tauhid bersatu. Tentang zat Allah, tentang rukun iman, nggak boleh berbeda. Tapi nanti ada yang namanya ilmu fikih. Fikih dalam bahasa kita itu pemahaman. Al-fiqhu artinya pemahaman. Jadi orang yang belajar fikih siap berbeda. Jadi orang yang belajar fikih, Ustaz saya pengen belajar fikih tapi nggak boleh ada perbedaan. Jangan belajar fikih, nggak bisa. Setiap kita belajar fikih pasti ketemu perbedaan. Nah, di sini dalilnya banyak. Misalkan di dalam membaca suratul Fatihah, apakah baca bismillah apa tidak? Ya kan, kalau kita lihat ada yang baca bismillah, ada yang bilang tidak. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, Hanafiyah, madhab Hanafi yang banyak dianut di Pakistan, India, Bangladesh, Cina, Malikiyah yang banyak dianut di mana? Maghrib, yaitu di Maghribi, Maroko ya, Tunisia, Aljazair, itu kebanyakan Afrika sebagian besar adalah Malikiyah. Mereka mengatakan bismillah bukan bagian dari suratul Fatihah. Hadisnya satu yang disampaikan. Kemudian sementara menurut Syafi'i dan Hambali, Syafi'i yang di Indonesia, Asia Tenggara terbanyak, Hambali adalah di Saudi, Timur Tengah, itu banyak Hambali. Mereka mengatakan bismillah adalah bagian dari suratul Fatihah. Bismillah bagian suratul Fatihah. Tetapi yang mengatakan bismillah bagian dari suratul Fatihah ada dua pendapat. Hambali mengatakan itu bagian suratul Fatihah tapi dibacanya pelan. Kata Syafi'i itu bagian Fatihah dan dibacanya keras seperti yang lainnya. Makanya dalam madhab, kalau ibu bapak imamnya nanti dari madhab Maliki Hanafi,
Dia nggak ada Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil, nggak ada lagi bismillahnya. Kalau kita ikut dengan Saudi, Timur Tengah, Hambali, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahnya keras, tapi baca bismillah dia. Tapi kalau ikut Syafi'i, bismillahnya keras karena dia bagian daripada suratul Fatihah. Dalilnya dari mana? Abu Hurairah bilang, ala adullukum bi sholatin Nabi, mau nggak kalian aku beritahukan cara sholatnya Nabi? Kata para sahabat, bala kami mau. Akhirnya Abu Hurairah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dibaca, dipegang itu sama Syafi'iyah. Nah, dipegang baca bismillah. Ada lagi hadis yang nggak pakai itu, ada lagi hadis dari Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah pernah meriwayatkan, Allah mengatakan, ini hadis qudsi, hadis Sahih Bukhari. Allah mengatakan, "Idza qala 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi." Apabila ada seorang hamba yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawabnya, hambaku telah memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dijawab sama Allah. Di situ tidak kata-kata bismillah, langsung alhamdu, berarti alhamdulillah nggak ada bismillahnya dipakai. Jadi dalilnya sama, pemahamannya berbeda-beda. Subhanallah, inilah luasnya fikih. Makanya nanti begitu juga yushir. Kalau di dalam madhab Syafi'i, Hambali, yushir wala yuharrik, asyhadu alla ilaha illallah. Wala yuharrik berarti diem. Tapi kalau madhab Malikiyah pakai yuharrik, yushiru wa yuharrik. Dari mana yushiru wa yuharrik? Dari hadis Wa'il bin Hujur. Jadi kalau kita belajar hadis, ada Wa'il bin Hujur pernah melihat Rasulullah yushiru wa yuharrik dan bergerak. Nah, bergeraknya tinggal berbeda. Bergerak ke bawah atas atau ke kanan kiri atau bulat. Di sini khilaf. Ada yang bilang bidunil jihah, tanpa ada arah. Itu ada hadisnya Wa'il bin Hujur. Tapi yang nggak bergerak juga hadisnya banyak, tanpa bergerak. Nah, itulah pemahaman dari para ulama tentang fikih. Makanya ini kalau belajar fikih siap berbeda. Nah, ini tentunya pertanyaan cukup bagus, meluas, tapi sangat-sangat terbatas untuk saya bisa jawab. Tapi khilafnya, intinya Bapak Ibu, hadirin hadirat, ikuti 4 madhab, salah satunya selesai. Ikutin Imam Syafi'i, atau ikutin Hambali, atau ikuti Hanafi, ikuti Maliki, insya Allah mereka punya dalil semuanya, dan insya Allah selamat semuanya. Kita berpegang Syafi'i, pegang Syafi'inya, nggak usah kita bolak-balik bingung, nggak usah, aman. Saudara kita nanti ada yang memegang Hambali, hormati, dia juga aman karena mereka punya dalil. Yang berbahaya nggak pakai madhab, saat ada yang nggak pakai madhab, ada. Maaf, di Indonesia banyak sekarang ya. Justru saya kalau mengajar paling banyak berdebat urusannya ini nih, karena ada pemuda-pemuda yang sekarang Islam bila madhab, Islam tanpa madhab. Terus bagaimana Anda memahami hadis? Memahami dengan makna tekstual. Jadi redaksional, nggak pakai pemahaman. Misalkan begini, karena Nabi SAW yufarriju bainal qadamaini fi shalah. Nabi kalau sholat kakinya direnggangkan. Kata-kata renggang, kaki direnggangkan. Kalau menurut Imam Syafi'i, renggangnya itu seperti ini. Renggangnya sejengkal. Yang orang sholat, orang gede jengkal gede lagi ya. Tergantung. Kalau Hanafi 4 genggaman. Hambali dan Maliki tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat. Itu 4 mazhab itu. Tapi kalau sekarang nggak pakai mazhab, renggang. Ini kan renggang juga. Inilah yang menjadi ramai. Coba Bapak mungkin kalau pulang ke Indonesia banyak sekarang yang begini. Karena kata hadisnya yufarrid, merenggangkan di antara 2 kaki. Kalau kita mengingkang ini Bu ya. Itu pemahamannya. Kalau dalam hadis Rasulullah kalau sedang sujud, anak kambing bisa lewat di perutnya. Itu hadis sahih. Jadi Rasul menurut Imam 4 ini, untuk laki tinggi, anak kambing bisa lewat. Badannya Nabi besar. Kalau sekarang anak kambing bisa lewat itu sempit, jadi gede. Mungkin begini lah. Kalau di sini mungkin jarang ya, tapi kalau di sini lewat dari itu nggak pakai imam, dia karena pakai memaknai
memaknai hadis secara tekstual. Nah ini saya, kalau kita menghormati madhab yang lain kita silakan, tapi kalau pemahaman tekstual tanpa ulama ini kita jadi apa? Jadi kurang enak. Ikutilah salah satu imam, kita hormati siapapun yang ikutin ulama, insya Allah mereka itu benar dan kita hormati. Tidak boleh saling menyalahkan 4 madhab itu, kita hormati. Tapi yang nggak bermadhab ini janganlah ikuti yang bermadhab saja. Karena pemahaman mereka orang Arab. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah itu orang Arab, ngiguknya bahasa Arab itu. Dia kalau tidur bangun apa? Ngiguknya, jadi ngerti, lebih ngerti daripada kita tentang bahasa Arab. Jadi jangan kita, saya sih pakai saya pemahaman sendirilah, hadis pemahaman sendiri. Jangan, mereka lebih paham. Kita serahkan kepada mereka dan mereka sudah dapat ancungan jempol dari seluruh ulama dari generasi ke generasi. Ini hidupnya mengikuti 4 madhab itu mendapat jaminan dari Nabi. Ada hadis yang sahih Bukhari Muslim, Rasulullah pernah bilang khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Setelah itu Nabi tidak bicara lagi. Berarti generasi yang terbaik adalah 3 generasi dan imam 4 dari 3 generasi. Sementara kita nggak ada jaminan. Makanya as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Salaf itu ulama-ulama dulu lebih selamat, lebih pintar, lebih bijaksana. Makanya ikuti mereka, kita hormati, insya Allah semuanya selamat. Ini adalah apa pemahaman. Nanti mungkin ketemu lagi, nanti materi saya akan bahas tentang asbab, terutama perbuatan Nabi Pak, yang banyak bikin berbeda pendapat. Kalau Nabi berbuat, itulah yang bisa menjadi perbedaan. Talib kalau perkataan Nabi jarang. Ini sebab-sebab perbedaannya. Nabi misalkan dikasih air putih sama air teh, Nabi minum air putih, pemahamannya beda-beda. Ada orang menafsirkan, oh Nabi nggak suka teh, kan bisa ditafsirkan, oh enggak, Nabi suka, tapi saat itu kalau maghrib kayaknya dikasih minum air putih. Mungkin kalau di pagi, nah itu kan bisa penafsiran macam-macam. Nah yang bikin perbedaan perbuatan Nabi. Kalau Nabi bicara, saya hanya minum air putih, tidak akan terjadi perbedaan. Karena Nabi biasanya makan tanpa berbicara. Rasul diem. Akhirnya sahabat ngomentarin, oh Nabi paling suka air putih. Ada yang begitu. Oh enggak, Nabi enggak suka air, sukanya hanya air putih. Nanti air teh ada yang diharamkan nih. Haram karena Nabi pernah disuguhkan air teh dan dia tidak minum. Berarti dihitungnya apa? Haram. Nah itu timbullah perbedaan-perbedaan dari perbuatan. Nah ini salah satu yang menimbulkan perbedaan adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak menerangkan. Nanti kalau ulama dulu enggak begitu. Air putih, air teh, diambil air putih, maka kata ulama Nabi lebih suka air teh tapi tidak mengharamkan, lebih mengambil air putih tapi tidak mengharamkan air teh. Itu yang bijak. Kalau sekarang air teh yang air putih adalah sunnah, air teh tidak boleh karena Nabi nggak pernah minum. Nah ini padahal tidak minumnya Nabi bukan berarti tidak harus dilarang atau haram. Ini sekarang maaf banyak model kita nih, segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi dianggap haram, bid'ah, sesat. Ini yang berbahaya ini. Nanti kita akan lihat, saya bawakan beberapa hadis Nabi tidak pernah melakukan tapi tidak diharamkan. Banyak sekali nanti Nabi tidak melakukan, ternyata banyak para sahabat melakukannya. Wallahu a'lam bishawab.